Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, Alhamdulillah hari ini saya ada di Makassar. Saya lagi ketemu sama Mas Adrian, founder Yota. Ini salah satu entrepreneur dari Makassar yang luar biasa. Ini nggak kalah dengan bisnis-bisnis yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung gitu ya. Amin. Ini salah satu rajanya F&B di kota Makassar. Mas Adrian, apa kabar? Siap coach, alhamdulillah baik coach. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, Mas Adrian, ini saya lagi ada, teman-teman saya lagi ada di Yota Signature. Ini salah satu outletnya Yota ya, yang premium, yang ada di kota Makassar, yang luar biasa sekali konsepnya gitu ya. Nah, mungkin bisa ceritain Mas Adrian, perjalanan ngebangun Yota seperti apa sih? Ya, siap coach. Jadi saya itu bangun Yota dari tahun 2015 coach. 2015. Waktu masih mahasiswa, masih Mahasiswa. kuliah S1 Oke, di UNM. UNM. Awalnya dari program mahasiswa wirausaha coach. Oke. Itu program pemerintah Dikti. Kami dimodalin dari kampus, dapat modal 10 jutaan pada waktu itu. Dikelola, akhirnya jadi gerobakan. Gerobakan. Jadi awalnya kami franchising coach. Oke. Gerobak, akhirnya sampai ke 6 gerobak. Muncul ide untuk ubah konsep dari gerobak ke ruko. Oke. 3 tahun di tahun 2018 kok. 2018 saya beranikan dengan konsep syirkah. Oke. Jadi modalnya dari investor, Ya. kemitraan. Jadi kami buka outlet pertama dengan konsep ruko 2018, alhamdulillah berhasil Coach. Omsetnya naik 5 kali lipat dari gerobak. Saya fixkan dengan konsep itu, kemudian fokus tahun depan 2019 kita expand, tambah 3 cabang lagi di Makassar, dan ternyata alhamdulillah berhasil. Omsetnya naik terus. Nah setelah itu tahun 2020 COVID itu justru malah omset kami naik 200%. Oke, salah. Orang Jadi, pada tutup, kita malah iya, ekspansi. iya. Yang kedua untungnya pada waktu COVID, ruko jadi murah semua Pak. Oke, Itu biayanya benefitnya. malah lebih murah. Biayanya malah lebih murah. Jadi kami growth-nya bagus, profitable-nya juga naik. Salah. 2020 tuh, 2021 sampai 2023, akhirnya sampai sekarang kami fokus sampai 64 outlet. 64 reguler. outlet. Dan terakhir di Yota Signature ini yang konsep premium. Salah. Ini luar biasa nih. Dari mahasiswa, teman-teman. Mahasiswa ikut program mahasiswa wirausaha, bikin bisnis gerobakan gitu ya. Lalu transformasi ke ruko, sekarang transformasi ke tempat yang lebih besar lagi. Ini luar biasa nih. Kenapa sih diriin Yota kan dari sekalian banyak usaha gitu ya? Kenapa harus bangun Yota? Awalnya apa gitu? Kenapa harus Yota? Yang pertama mungkin karena saya lihat industrinya minuman itu tidak pernah sepi, Coach. Saya pertama kali waktu lihat minuman itu ya let's say Starbucks. Waktu sebelum di boykot ya. Itu kalau saya boleh bilang juara minumannya siapa lagi kalau bukan Starbucks. Betul. Omsetnya triliunan per tahun. Betul. Oh, artinya saya lihat industri ini insya Allah secara long time-nya bagus. Akhirnya dari situ saya pilih buat masuk ke industri minuman. Dan pada waktu itu punya background minuman atau gimana? Nggak ada. Saya backgroundnya kuliah di psikologi kok. Oke. Tapi karena saya lihat potensinya bagus dan kita uji coba pakai gerobakan, ternyata juga omsetnya lumayan. Dulu 500 1 juta per hari buat mahasiswa itu besar. Dari situlah saya katakan kayaknya industri ini cakep buat kita fokuskan di sini aja. Sampai hari ini masih di satu industri. Masalah. Ini luar biasa nih. Apa namanya pertumbuhannya dari mulai gerobak, ruko segala macam. Mas Adrian kan nggak sendirian sebenarnya. Di Makassar ini banyak pengusaha-pengusaha yang juga udah coba bisnis minuman. Mungkin kayak gitu ya. Banyak gitu ya. Apa yang membuat akhirnya Yota jadi besar? Mungkin yang pertama momentumnya pas kok. Ya, momentumnya. Momentumnya yang pertama waktu itu 2015 sedang viral-viralnya Bobati. Yang pertama besar itu Chat Time. Ya, Chat Time. Yang pertama besar Chat Time dari kawan lama grup. Nah kami masuknya lewat industri itu, boba, main di boba dulu.
Oke. Jadi spesialnya di Bobati. Bobati. Kalau catnya mungkin dia menengah atas, kami ambil market menengah bawah. Masuknya lewat niche market itu. Setelah itu gerobak trial ini dan ternyata salesnya grow terus. Saya nggak tahu juga, bukan karena saya jago juga, Coach. Momentumnya emang lagi dapat aja, lagi beruntung aja. Iya. Seperti itu. Iya. Oke. Itu ya teman-teman. Bukan karena saya jago juga. Bukan. Iya. Saya selalu nanya gini, hampir semua brand-brand besar, ya, ownernya kalau saya tanya apa yang membuat mereka berhasil, jawaban mereka nggak tahu. Artinya mereka ngerasa bahwa ini bukan karena gue kerja keras gitu loh. Bukan karena gue kalau kerja keras, orang gagal juga kerja keras. Betul. Tapi tadi kan disebutkan momentum. Kalau saya mengatakan adalah ya inilah rahmat gitu ya. Artinya memang Allah memang memberikan jalan gitu ya kan. Sepakat. Ya artinya ya itulah yang saya selalu yakin. Tapi bukan berarti juga kita nggak ngapa-ngapain gitu. Kita tetap kerja keras, berusaha gitu kan. Ikhtiarnya tetap jalan. Ikhtiarnya tetap jalan habis-habisan. Nah, kita bahas ikhtiarnya aja. Ikhtiarnya apa aja? Ikhtiarnya dari kapan nih, Coach? Ya, dari kapan? Ya, apa aja? Apa aja yang gini? 3 poin yang menjadi ikhtiar yang paling besar. Yang pertama ya, belajar. Belajar itu nggak pernah berhenti. Sampai sekarang pun masih belajar. Betul. Ini boleh disebut nggak nih? Tadi kan outletnya ada 60-an ya. Betul. Omsetnya boleh disebut nggak sekarang? Oke. Off the record. Double digit, udah triple digit, atau gitu. Ya segitulah ya. Ya begitulah. Ya, oke. Ini off the record. Oke. Saya tahu teman-teman, saya tahu omsetnya. Ya besar gitu. Artinya gini, tadi belajar gitu ya. Belajar. Artinya nih Yota bisnis sebesar ini pun ownernya masih belajar. Dan nggak pernah berhenti belajar. Oke, belajar ya teman-teman. Ingat. Terus yang kedua apa? Yang kedua, setelah belajar, eksekusinya harus disiplin. Eksekusi. Nah ini eksekusi ini kan bukan hal gampang. Betul. Artinya kita harus hire CEO, gimana cara eksekusi? Ya, jadi dengan kita belajar, kita kan akan dapat pengetahuan baru. Ya, ilmu ya. Dari pengetahuan ini, banyak orang hanya sekedar belajar, sekedar tahu, dan banyak orang yang nggak aplikasikan juga. Oke. Poinnya setelah belajar, praktek dulu ilmunya sebelum belajar ke yang lain lagi. Oke. Karena banyak orang itu belajar kanan kiri, belajar A sampai Z, tapi nggak pernah dipraktekin. Ya, nggak pernah. Kalau kita belajar agama, belajar nggak pernah diamalin. Belajar terus tahu aja, nggak diamalin. Sama halnya dengan bisnis juga seperti itu. Betul. Kita udah belajar keuangan, misalnya di ilmu keuangan, ya. Apalagi dari Coach Zuzak itu aplikatif banget ilmunya di ilmu keuangan contoh. Dan yang ketiga mungkin konsisten. Oke. Ini yang agak belajar, berat eksekusi, konsisten. Belajar, ya, eksekusi, excellence gitu ya, dan konsisten. Ini kan pasti kan ada masalah-masalah tuh di perjalanan tuh. Pasti, Coach. Karena yakin dan percaya eksekusi yang pertama kali kita lakukan tidak langsung sempurna, Coach. Oke. Nah, oleh karena itu kita butuh mentor. Perlu mentor. Perlu banget. Contoh misal mentoring ke Coach Zuzak. Oke. Kebetulan Yota juga kan salah satu, kalau boleh dibilang mentinya Coach Zuzak. Iya, menti. Kami belajar SFM, belajar CFO. Kemudian terakhir kami pakai advisory pendampingan. Jadi itu kemarin hampir lompat ke jurang sebenarnya. Syukur alhamdulillah ketemu Coach Zuzak, didampingi, dibedah semua keuangannya. Akhirnya batal terjun ke jurangnya. Alhamdulillah. Kemarin hampir IPO, Coach, kan? Ya, sebenarnya gini ya. Ya ini alhamdulillah juga. Jadi saya juga menyiapkan waktu ya buat teman-teman untuk saya dampingin. Walaupun nggak semua perusahaan saya dampingin gitu ya. Dan ya banyak dari mereka yang mengatakan, Coach, alhamdulillah gitu. Sebenarnya pertama ya ini karena rahmat Allah, itu yang pertama. Iya, betul. Karena ya Allah mempertemukan kita ini ya gitu ya kan. Ini kan udah menjadi garis gitu ya kan. Nah, yang kedua memang saya sendiri kadang-kadang melihat entrepreneur itu terlalu yakin gitu. Terlalu yakin. Saya ini meyakinkan Mas Adrian gitu ya soal IPO itu sangat pelan-pelan saya. Ya, saya sendiri pernah membantu ada perusahaan, banyak owner-owner yang masuk jurang gara-gara itu gitu ya. Saya tahu kenapa gitu kan. Cuma kan membuat orang itu mendengar itu nggak mudah, gitu ya, nggak mudah. Ya artinya kan
ya alhamdulillah begitu ketemu lagi dengan Mas Adrian, lalu disampaikan sekarang ada Yota Signature gitu kan, nih luar biasa nih teman-teman nih, premium. Terus yang kedua revenue-nya naik. Dan saya ingat banget man, waktu di program pendampingan kita ya, ini saya paham banget lah. Walaupun di luar sana banyak yang lebih parah sebenarnya. Waktu Yota bilang dia mau buka di Jawa, ingat ya, buka di Jawa. Terus saya bilang jangan. Saya bilang ya, terus Jawa ekonominya dan segala macam. Saya bilang jangan berkali-kali gitu kan. Saya bilang Makassar, Sulawesi Selatan ini masih bisa 500 miliar di sini gitu kan. Gitu ya. Ingat nggak tuh waktu itu? Bahkan 1T kalau nggak saya. Saya bilang gitu kan. 1T-nya di Makassar ini masih bisa. Nah, waktu itu kenapa kepikiran Jawa dan kenapa akhirnya dibatalin? Ya, namanya pengusaha muda kok saya. Masih menggebu-gebu. Betul. Sederhananya kami berpikir di Makassar sudah full marketnya, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena mungkin dari sudut pandang sudah masih terbatas. Terus yang kedua karena semangatnya pengen, momentumnya masih tumbuh nih, takutnya turun baru kita gas kan udah terlambat untuk nah, makanya kepikiran buat kejar target di Jawa. Tapi ternyata ada blind spot yang kami tidak lihat. Alhamdulillah di advisory kemarin, kebuka. Ternyata setelah kita bedah data-datanya, di Makassar masih sangat potensial buat kita kembangkan. Terus yang kedua, persaingan di Jawa jauh lebih berat daripada di Sulawesi Selatan. Yang pertama kompetitornya banyak. Ya. Terus yang kedua, marketnya beda. Sangat beda. Karena kenapa saya katakan beda? Karena kami sih udah trial satu tuh. Ya, udah trial satu. Ya kan akhirnya kan saya izinin untuk hanya trial. Betul. Kan. Akhirnya kami trial aja, ternyata memang betul yang dikatakan. Ya. Beda banget. Ya. Ini kalau kita ngelihat bisnis itu kan ya bisa dilihat dari semangatnya bagus, tapi helikopter view-nya juga harus dilihat sebenarnya. Jadi waktu itu saya larang Yota masuk Jawa gitu ya. Kenapa? Karena tadi persaingan. Yang kedua marketnya beda. Yang ketiga adalah investasinya. Ya, yang keempat masalah monitoringnya. Jadi apa ya? Saya selalu bilang jangan investasi ke bisnis yang kita nggak bisa monitor, gitu ya kan? Terserah mau di mana asal kita bisa monitor, gitu ya, bisa pantau, silakan. Tapi kalau nggak bisa buat apa, gitu ya? Sementara di rumah sendiri, di kandang sendiri ini masih potensial. Saya ingat banget waktu itu saya bikinin Ansoft Matrix, market penetrasi, market development, gitu ya, product development, baru diversifikasi. Nah ini menarik nih. Di akhirnya market development-nya saya minta waktu itu kembangkan Sulsel, gitu ya. Itu tahun 2022 akhir kalau nggak salah saya bilang fokus di Sulsel, jangan ke Jawa, tapi agak bandel tuh begitu saya temuin 2023 atau 2024 ya, agak bandel. Ngembangin ke Sulut, Sulawesi Utara. Betul ya? Betul. Nah saya lihat, kok ada Manado nih. Terus gimana tuh hasilnya di Manado? Jadi tahun 2023, emang kami fokus expand di Sulawesi Kota. Sulawesi Selatan udah cukup padat. Kami coba di Sulawesi Barat, di Sulawesi Tengah, Tenggara, Kendari, Palu, terakhir di Utara, di Manado. Yang paling jauh nih, Selatan Utara, ujung-ujung. Nah, di Manado ternyata case-nya beda. Alhamdulillah di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, jaraknya masih dekat. Di Sulawesi Utara kami coba 3 store, yang bertahan sisa 1 store aja. Ya, karena secara market beda. Ternyata di sana agak beda market. Seperti itu. Kemudian yang kedua, karena cukup ngebut, analisanya akhirnya berkurang. Yang tadinya kami cukup teliti di lokasi, di Manado, kaidah-kaidah lokasi-lokasi yang bagus itu udah mulai redup. Ya itu kan, ingat gak waktu itu saya bilang kayak obat nyamuk, ingat ya? Jadi di pengembangannya kayak obat nyamuk. Jadi kalau dianalogikan tuh gini, kalau kita atlet ya, sebelum jadi juara SEA Games, PON dulu lah gitu. Sebelum PON gitu kan, ikut Porda dulu, ikut yang paling kecil dulu lah gitu. Jadi juara dulu di situ, baru gitu. Nah ini kan kebanyakan sebenarnya, ya alhamdulillah Yota udah bisa dibilang nih juara PON lah ini kita. Tinggal sebentar lagi kita Pordanya udah, tinggal PON.
Nah, tinggal pengembangannya mau kayak gimana. Nah, kalau menurut saya memang setelah Sulsel selesai, baru ke lingkaran terdekat. Lingkaran terdekat dari Sulsel. Mana nih? Yang masih ingat, yang pertama marketnya similar, mudah dimonitor, gitu ya, mudah dimonitor, dan mereka ini udah tahu. Karena yang paling mahal bisnis itu adalah edukasi. Memperkenalkan itu mahalnya minta ampun itu. Artinya kalau misalkan nih dari Sulsel lalu cari daerah yang dekat Sulsel, minimal mereka-mereka tuh udah tahu duluan. Ya, walaupun nggak 100% mereka tahu, mungkin 30-40. Artinya effort kita nggak terlalu besar. Tapi kalau kita misalkan langsung masuk ke Jawa, siapa Yota? Gitu tuh. Edukasi lagi, edukasi lagi. Cost advertising-nya akan besar, Pak. Cost advertising-nya makin sangat besar. Nanti misalkan selesai baru masuk kemana, masuk kemana, masuk kemana. Itu bertahap, gitu. Nah, ini signature, teman-teman. Jadi tadi ingat ya, dari gerobak ke ruko, sekarang ke signature. Kenapa bikin signature? Nah, yang pertama, ini sebenarnya masih dalam lingkup diversifikasi di market di Sulawesi Selatan, Coach. Kami menganggap reguler itu udah mentok lah, udah pas, udah sangat mepet titiknya. Nah, kami coba cari peluangnya apa. Setelah kami riset, customer ternyata butuh makan berat juga, terus butuh kopi yang kuat juga, dan di reguler itu tidak menjawab itu. Nah, kami coba telaah, oh ternyata kita bisa buat, kemarin diskusi yang panjang itu apakah kita buat brand baru atau masih pakai nama Yota. Itu yang cukup panjang ternyata. Panjang tuh, panjang. Perlu istihoro berkali-kali itu. Market need-nya udah dapat, tinggal pendekatan naming-nya aja kemarin. Setelah diskusi panjang lebar, ternyata oh kayaknya lebih pas pakai nama Yota aja. Yota jangan dilepas. Kenapa? Karena awareness-nya udah terbangun. Kalau kita bangun pakai brand baru lagi, awareness-nya yang Coach bilang tadi, cost-nya besar. Makanya kami buat Yota yang lebih premium aja. Masih bisa growth di area yang sama. Sangat bisa. Betul. Nah, ini menarik nih, learning. Ya, saya nggak bilang kalau di bisnis itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ya, karena ya bisnis itu sangat unik. Kita sama-sama jualan minuman, itu unik nih dua-duanya. Artinya bisa jadi strateginya harus beda. Gitu. Tapi memang yang pasti adalah pada saat kita mau ngambil strategi bisnis, betul ada opportunity, tapi harus dihitung juga effortnya untuk mencapai itu. Kebanyakan kita tuh cuma ngelihat opportunity-nya, effortnya nggak pernah dihitung. Nah, effort itu kan adalah resiko bisnis. Gitu ya, mengalokasikan waktu, uang, dan orang, ini resiko. Nah, jadi saya sangat agree gitu ya. Waktu itu Yota, saya ingat banget nih, Yota mulai mengakuisisi brand-brand gitu kan. Yang sebenarnya saya sebagai advisor ngerasa jangan gitu kan. Tapi ya again kan keputusan kan ada di founder. Akhirnya nggak jadi. Kenapa tuh gitu? Yang pertama sebenarnya nggak ada di strategi, Coach. Itu sifatnya penawaran dari pihak eksternal. Iya. Ya, syukurnya dapat pandangan juga. Setelah kami cek secara cost benefit, ternyata tidak terlalu signifikan untuk strategi yang panjang di Yota. Betul. Dan ternyata teman-teman masih bisa develop untuk makanannya sendiri. Kemarin kan kami mau ada penawaran dari luar itu buat caplok jadi pendampingnya minuman Yota. Dengan brand yang beda gitu ya. Dengan brand yang berbeda. Ini juga banyak ya teman-teman ya. Ketika bisnisnya udah mulai besar, lalu dia diversifikasinya dengan brand diversifikasi. Jadi dia bikin brand baru. Pertama, bikin brand itu nggak gampang. Lebih susah dibanding bangun bangunan. Lo mau bikin bangunan yang bertingkat berapa, itu lebih gampang dibanding ngebangun brand. Artinya once kita di bisnis itu ada satu brand yang udah kita milikin gitu ya, itu rahmat dari Allah menurut saya. Nggak semua orang bisa punya itu. Maka itu harus dijaga sebenarnya. Dan nggak semua perusahaan itu berhasil ngebangun brand kedua, ketiganya, keempatnya. Kecuali mereka melalui strategi akuisisi. Nanti kita belajar soal itu. Ya, saya akan kasih tahu Yota nanti kapan waktunya dia diversifikasi konglomerasi namanya. Nah, diversifikasi ini kan banyak. Ada diversifikasi produk. Ada diversifikasi target market, ada yang diversifikasi vertikal dan horizontal. Sekarang ini yang dilakukan sama Yota, ini diversifikasi vertikal. Belum waktunya horizontal. Nah, horizontal itu udah multi dia.
multi bisnis, multi sektor dan segala macam. Nanti ada waktunya. Ya, kalau udah triliun-triliun gitu ya, ada waktunya mulai diversifikasi ke sana. Mulai bangun dan segala macam. Itu kan kalau perusahaan-perusahaan besar begitu. Iya. Nah, tapi kalau kita bicara ya misalkan diversifikasi brand. Adidas itu pernah melakukan diversifikasi brand. Dia mengakuisisi Reebok. Ya, Reebok pengen dikembangin. Apa hasilnya? Adidasnya habis dihantam sama Nike. Ya, akhirnya apa? Reebok yang tadi mau dikembangin dijual kembali. Karena Adidas tahu bahwa wah ini ngerecokin nih gitu loh. Perusahaan sebesar Adidas loh. Yang mereka jago ngebangun brand. Apalagi kita, Pak. Apalagi yang masih kecil-kecil ini. yang cash flow-nya harus di-manage gitu kan. Ngebangun brand itu susah. Dan perusahaan yang besar dengan perusahaan yang kecil, kalau dia mau pengen ngebangun brand, effortnya sama. Sama effortnya. Cuma di mana? Mungkin dia pakai media TV, pakai billboard segala macam. Sama kita pakainya word of mouth, pakai komunitas segala macam. Sebenarnya sama beratnya. Dan resiko gagalnya ya sama tingginya gitu. Nah kita ini yang kadang kecil-kecil nih pengennya punya 3 brand, 4 brand, 5 brand. Saya bilang, waduh saya udah ngilu tuh kalau dengar kayak gitu. Nah akhirnya Yota alhamdulillah, Yota fokus dengan Yotanya gitu ya. Dan lebih melakukan diversifikasi ke target market. Dan ini menarik. Ketika reguler udah full, ya reguler udah nempel-nempel gitu ya. Kita cari target market di atasnya. Gitu ya, target market di atasnya dengan brand Yota. Itu kita belajar ya, banyak outlet misalkan, Indomart, ada yang Express, ada yang reguler, ada juga Indomart Point, ya. Dan nggak ngerusak image, gitu loh. Tapi bisa dapetin target market yang beda gitu. Nah, secara investasi keuangan, menurut saya ini resikonya jauh lebih rendah dibandingkan misalkan Yota bikin brand baru di atasnya gitu ya, segala macam nih. Oke. Terus kedepannya gimana nih Yota nih? Kedepannya sebenarnya kami sedang membangun Yota Signature 1 lagi, Coach. Oke. Di daerah Goa. Kami petakan sih di Makassar ini masih bisa 3 lagi, Coach. Masih bisa 3 lagi. Dan masih bisa tumbuh. Tahun depan kami fokus develop reguler lagi. Develop reguler lagi. Semoga bisa genap lah 100 cabang insya Allah. 100 cabang. Setelah itu baru hajar luar Sulsel. Tapi sesuai advisor dari coach juga, mungkin kami cari area yang mirip-mirip Sulsel. Mirip Sulsel. Seperti Kalimantan. Kalimantan Timur. Siap. Ya, jadi Sulawesinya habisin, kalau mau keluar Sulawesi mungkin yang lebih mirip target marketnya dan mudah dipantau. Jadi secara jarak, supply chain, gitu ya, pengiriman, monitoring sistem dan segala macam masih bisa dipantau. Resikonya masih lebih bisa kita tangani lah. Betul, resikonya bisa ditanganin kalau kayak gitu. Jadi 100 cabang dulu di Sulsel, gitu ya. Terus juga baru kita market development. Jadi yang akan dibawa di pengembangannya adalah signature dengan reguler. Jadi signature di Sulsel, reguler udah coba nyerang keluar. Oke. Nah, ini kan lagi tren nih. Kopi-kopi kayak gini lagi naik down. Jadi kalau saran saya memang coba dianalisa ya laporan keuangannya. Lihat berapa jumlah customer-nya, baik yang signature maupun yang reguler. Yang kedua, lihat average basket size-nya. Yang ketiga, hitung return on investment-nya. Ya, hitung payback period-nya. Kalau memang ini jauh lebih bagus, karena ngebangun signature dengan yang reguler juga sebenarnya mirip-mirip tuh capeknya. Effortnya sama. secara effortnya kan mirip-mirip tuh. Nah kalau misalkan return-nya lebih bagus, mungkin ini yang agak dipercepat. Ya signature ini. Karena signature ini lagi naik nih menurut saya, lagi oke. Nah terus cari lokasinya di mana? Nah cari lokasi yang mirip-mirip misalkan nih. Paling gampang ya kalau saya. Misalkan Yota ada di daerah perkampusan misalnya, atau di daerah yang perkantoran, ya udah duplicate brand apa yang pernah ada di situ, gitu ya. Misalkan dulu ada Abnormal misalkan, udah kalau memang dulu dia pernah rame di situ, ambil aja ya di situ. Itu artinya kita udah irit dari riset market. Iya betul. Saya sepakat itu coach. Makanya saya bilang sama tim surveyor, kalau ada yang abnormal lagi. Ya. Atau mungkin Starbucks ya, udah down misalnya.
itu ambil aja. Ya, Kita langsung caplok. Cari outlet brand nasional ataupun brand global yang dia lagi bermasalah, ya, lagi nggak bagus bisnisnya di Sulawesi Selatan, ya, caplok. Ya, itu hitungan keuangannya masuk. Hitungan keuangannya masuk. Nggak perlu riset lokasi lagi. Nggak perlu riset lokasi. Dan udah, return on investment-nya segala macam udah. Tinggal campaign. Nah, ini campaign yang menjadi isu nih. Jadi ini harus konsisten kan, ngebangun campaign. Campaign-nya gimana untuk Yota Signature? Kalau Signature ini kami fokusnya ke 3. Yang pertama di kopi, terus yang kedua di sebagai tempat coworking juga, terus yang ketiga di makan beratnya. Makan berat ya. Artinya orang kantoran juga bisa dapatkan sini ya. Oke, Masya Allah teman-teman. Kasih deh dong pesan buat teman-teman yang lain yang lagi berjuang. Mungkin saya balik ke 3 prinsip tadi aja, Coach. Jadi yang pertama jangan pernah berhenti belajar. Apapun kondisinya, lagi untung, lagi rugi, tetap belajar. Ya, belajar. Kemudian action, kemudian yang ketiga konsisten, dan terakhir cari mentor yang tepat. Ya. Salah satu mentor keuangan kalau menurut saya yang paling tepat buat teman-teman di ilmu keuangan. Insya Allah banyak insight-insight baru, banyak blind spot yang dibuka oleh Coach Zuzak, dan itu bisa sangat membantu kita buat terhindar dari kerugian yang lebih besar ya, teman-teman. Ya, masalah. Oke, mungkin itu Mas Andrian. Siap. Terima kasih waktunya gitu ya. Oke, terima kasih.